Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajarannya, yang kami banggakan seluruh rekan-rekan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara, dan juga semua sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam acara Atensi Analisis tentang Regulasi Bawaslu Kabupaten Jepara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali saya Anik Solihah yang akan memandu program Atensi pada siang hari ini. Adapun tema kali ini adalah kajian hukum pengawasan logistik pemilihan serentak 2024. Sahabat Bawaslu, berbicara tentang pengawas pemilu, tentunya pengawas Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya proses pemilihan, demi memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka dalam aktualisasinya perlu pemahaman mengenai regulasi dan ketajaman dalam analisis. Terkait dengan pengawasan logistik sendiri, pengawasan ini mencakup semua tahapan, mulai dari pengadaan, distribusi, penyimpanan, hingga penggunaan logistik di tempat pemungutan suara. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita. Beliau adalah Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Mohon izin Bapak Ibu sebelumnya untuk menyambut beliau, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membawa ikan. Kita sambut narasumber kita kepada Bapak Hoirul Abidin. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ani. Saya tidak bisa membalas pantun karena saya tidak terbiasa untuk berpantun. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sujiantoko, dan seluruh teman-teman pimpinan, ada Bapak Ali, Bapak Komar, dan Pak Habib, dan seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini di hari yang hujan dan dingin. Hujan mulai dari tadi malam sampai sekarang masih hujan, tapi kita tetap semangat untuk menambah wawasan kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, kesempatan, nikmat iman, sehingga kita bisa terus menjalankan tugas kita sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita membahas tentang logistik. Ada pepatah yang sering dipakai oleh teman-teman kita bahwa logika tidak akan berjalan tanpa logistik. Nah, ini sama halnya pemilu juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa dengan adanya logistik. Maka logistik ini sangat perlu kita awasi bersama. Logistik ini sangat penting karena Indonesia itu masih menggunakan sistem manual dalam pemilihannya. Jadi karena kita manual, maka logistik ini sangat diperlukan. Kemudian publik ini seolah-olah tidak peduli dengan adanya logistik. Jadi fokusnya
masyarakat ini biasanya hanya pada calon, kemudian kampanye dan sebagainya dan pemilihan. Seolah-olah logistik ini itu urusan belakang. Namun kalau ada yang bermasalah, ini baru dianggap penting. Maka tugas kita adalah mengawasi logistik ini agar semuanya lancar sampai pada hari pemungutan suara. Yang selanjutnya adalah pilkada atau pemilihan di tahun 2024 ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena waktunya yang mepet, menyambung dari pemilu kemudian break sebentar dilanjutkan dengan pemilihan. Ditambah lagi dengan cuaca yang tidak bersahabat, hujan dan sebagainya, ini maka perlu pengawasan yang cukup jeli. Kemudian ada beberapa kasus tentang logistik yang kurang, logistik yang tertukar dan sebagainya. Alhamdulillah di Jepara kemarin tidak ada logistik yang tertukar maupun kurang, semuanya yang kita awasi lancar. Kemudian makna dari pelanggaran administrasi ini sangat luas karena terkait dengan tata cara dan prosedur. Kalau kita bicara tentang regulasi, maka kita harus bicara tentang dasar hukum. Nah, dasar hukum yang kita pedomani yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Yang selanjutnya adalah PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada. Yang selanjutnya adalah Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, mencakup pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi logistik oleh KPU. Itu dasar hukum yang kita pakai dalam melakukan pengawasan terhadap baik pengadaan maupun pendistribusian logistik. Adapun tujuan kita melakukan pengawasan logistik yang pertama adalah memastikan logistik ini tepat jumlahnya tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada kekurangan sana sini, semuanya dicek demi terlaksananya pemilihan pemungutan suara yang lancar. Kemudian tepat jenisnya harus tepat. Tidak boleh nanti ada salah satu komponen yang kurang, kemudian yang hilang dan sebagainya. Maka jenisnya ini harus tepat. Kemudian tepat sasaran, tepat waktu yang ditentukan ini juga harus tepat. Kemudian dari sisi kualitas ini juga harus kita awasi dengan benar, karena kualitas itu nanti menentukan baik tidaknya komponen logistik itu. Kemudian dari sisi efisiensi baik dari anggaran, waktu dan sebagainya, ini harus dilakukan dengan seefisiensi mungkin. Kemudian ada tahap-tahap yang harus kita awasi dalam pengadaan logistik. Yang pertama adalah perencanaan. KPU melakukan perencanaan terhadap pengadaan logistik. Yang selanjutnya adalah pencetakan untuk surat suara bupati dan wakil bupati Jepara. Kemarin itu dicetak di CV Duta Bogor. Kita melakukan pengawasan melekat kepada KPU. Di sana kita 3 hari karena menunggu antrian dengan kabupaten lain.
Dan kita kemarin masuk dan mengawasi pencetakannya. Saat dicetak, kemudian dikonsultasikan ke KPU bersama Bawaslu, apakah ini sudah sesuai atau belum. Kemarin ada koreksi sebentar, ada sedikit perbedaan warna dari kedua calon. Ada yang satunya cerah dan ada yang sedikit gelap. Maka kita kita minta bahwa semuanya harus secara adil, sama. Jika terang ya terangnya harus sama, agar kita adil kepada semua calon. Tuh. Kemudian pendistribusian, kita selalu melaksanakan koordinasi dengan KPU. Pendistribusian baik dari penyedia ke gudang KPU, kemudian dari gudang KPU ke PPK, kemudian PPK ke PPS dan ke TPS. Itu juga nanti sampai surat suara itu atau logistik itu kembali dari TPS ke KPU. Kemudian jenis-jenis logistik pemilu, yang pertama perlengkapan pemungutan suara. Ini ada kotak suara, kemudian surat suara, ada tinta, kemudian bilik pemungutan suara, ada segel, kemudian ada alat untuk memberi tanda pilihan, kemudian tempat pemungutan suara yaitu TPS. Kemudian dukungan perlengkapan pemungutan suara, ada sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS ya. Jadi petugas keamanan TPS itu juga harus mengenakan tanda pengenal. Kemudian tanda pengenal saksi juga harus menggunakan tanda pengenal. Kemudian karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kemudian kantong plastik, ballpoint, kemudian spidol, formulir, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali dukungan perlengkapan suara. Kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya, salinan DPT, kemudian salinan daftar pemilih tambahan, daftar pasangan calon, kemudian label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu, sehingga nanti kalau pemilih ini tidak salah memasukkan surat suara ke kotak yang berbeda. Pengalaman kemarin waktu pemilu itu kami mendatangi salah satu TPS yang ada di Welahan. Itu ada satu surat suara Mbak yang dicari itu kurang satu, dicari sampai pusing lah ya si ini. Pokoknya saya bilang ini harus diawasi sampai itu ketemu, dicari dari kotak satu digeledah semua. Terus mereka memutuskan bahwa ini dihitung dulu biar berjalan, nanti yang satunya ini ketemunya nanti di mana. Ternyata dibuka, ketemunya di kotak yang paling terakhir. Seharusnya surat suaranya itu ada di kotak yang pertama. Misalnya ini surat presiden, tapi dimasukkan oleh pemilih itu di kotak DPRD. Nah itu kan juga memusingkan. Kemudian logistik itu tentu saja harus disimpan dalam gudang yang aman dari bocor, kemudian dari banjir dan sebagainya, agar logistik itu tetap aman, bagus sampai ke tangan pemilih. Maka KPU memilih gudang yang ada di Sukodono, Kecamatan Kedung, Sukosono ya, maaf, Sukosono yang ada di Kecamatan Kedung. Ada dua gedung, gedung A dan gedung B. Karena logistiknya memang sedikit, jadi hanya membutuhkan satu gudang. Kalau kemarin pemilu itu membutuhkan sampai 3 gudang karena memang logistiknya itu sangat banyak. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan logistik, kita mengawasi dari awal percetakan, kemudian sortir dan rakit kotak suara, kemudian sortir lipat surat suara gubernur dan bupati, kemudian setting dan pengecekan kotak suara, packing kotak suara. Kita mengawasinya secara terus menerus.
Jadi kita koordinasi dengan KPU dimulai kapan, kemudian berakhir kapan, mulai jam berapa sampai jam berapa. Kemudian personilnya ada berapa, kita koordinasi dengan KPU. Kemudian kita menerjunkan SDM kita yang ada di Bawaslu, kita jadwalkan untuk melakukan pengawasan secara melekat kepada gudang KPU. Jadi kita bahasane kita tongkrongi di sana. Kita melihat secara sesama apakah dilakukan sudah sesuai dengan prosedur atau belum, ataukah ada kecacatan atau bagaimana. Hal ini menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada saat dimasukkan ke kotak suara itu ada yang namanya tata kelola logistik. Kotak suara gubernur, kalau surat suara di Pilgub itu kan 2,5% ya dari DPT. Kalau pemilu itu 2% tambahan 2% dari total DPT. Nah, dalam kotak suara gubernur itu ada surat suara Pilgub, kemudian kabel tis sebanyak 4 buah, tinta 2 botol, kemudian segel 35 keping, karet surat suara ada 125 buah, C hasil plano 1 set 3 halaman, C hasil salinan A4 1 set 2 halaman, kemudian alat bantu tunanetra itu 1 buah, kemudian alat dan alas coblos itu 4 set, bantalan, paku dan tali, kemudian sampul biasa, sampul kubus, kemudian formulir lainnya. Kalau kita bicara logistik maka mungkin agak membosankan ya, karena saya harus menjabarkan jumlah, kemudian apa saja, banyak sekali yang ada di dalam kotak, apa saja banyak sekali. Tentu saja teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia pengawasan pemiluan pasti sudah hafal lah ya, yang ini di dalamnya ini, nanti komponennya ini apa saja. Kemudian yang ada di kotak suara bupati itu surat suara Pilbub sama dengan gubernur, ada tambahan 2,5%. Kemudian C hasil plano, C hasil salinan A4 dan alat bantu tunanetra 1 buah. Kemudian dalam pelaksanaan pendistribusian setelah semuanya dirakit dan dimasukkan ke dalam kotak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendistribusian dari gudang KPU ke gudang PPK. Kemarin saat melakukan pengawasan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, baik pengiriman ke kecamatan yang paling jauh di kita yaitu Karimun, yang diawasi langsung oleh ketua kita, ketua Bawaslu, sampai ke sana ya, dikawal sama ini Pak ya, KPU Jawa Tengah juga ya, sampai ke Karimun. Kemudian setelah semuanya selesai, kemudian dari PPK diteruskan ke PPS, kemudian dari PPS baru ke TPS. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang selanjutnya adalah kotak-kotak suara ini didistribusikan ke desa, ke TPS. Kedung itu ada 18 desa kelurahan, kemudian TPS-nya ada 109, kotak suaranya ada 218, bilik suara ada 436, kotak hasil TPS berisi logistik di luar kotak ada 8, kemudian kotak rekapitulasi PPK ini ada 2 buah, kemudian pecangaan 12, TPS ada 121. Intinya di setiap kecamatan ini jumlah logistik yang dikirimkan ini berbeda-beda, tergantung dari jumlah desa dan jumlah TPS-nya. Jadwal yang telah ditetapkan KPU tadi yang seperti saya katakan sudah dijadwalkan dengan baik dan berjalan dengan lancar.
Nah, karena kami di sini sebagai pemantik diskusi, maka agar diskusi ini kita hidup kemudian terarah, ada beberapa kasus yang perlu kita diskusikan. Mungkin tanggapan dari teman-teman terkait dengan kasus yang saya nanti bacakan, boleh gitu? Oke, sebagai bahan diskusi kita yang akan berjalan ini, yang sudah berjalan ya, nanti tanggapan dari teman-teman bagaimana. Sedikit pemantik dari kami, bagaimana jika logistik ini tidak terdistribusi ke TPS tepat waktu. Dari sisi hukum bagaimana, kemudian solusinya bagaimana, ini nanti kita diskusikan, itu yang pertama. Kemudian bagaimana jika ada kesalahan distribusi yang seharusnya dari KPU ke PPK dulu, tapi oleh PPK atau oleh petugasnya langsung didistribusikan ke desa atau ke PPS. Bagaimana analisis hukumnya, kemudian prosedurnya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana jika surat suara di TPS itu kurang. Misalnya nih, yang seharusnya ditetapkan segini, kemudian ada kejadian khusus, kemudian kotak suara itu ternyata surat suara itu kurang. Apa mekanisme yang harus dilakukan apa? Kemudian dari sisi hukumnya ini bagaimana? Itu Mbak Ani yang bisa saya sampaikan untuk nantinya kita berdiskusi lebih lanjut. Waktu selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Khairul Abidin atas pemaparan yang luar biasa. Sebelum masuk ke sesi bahan diskusi yang telah disampaikan Bapak Khairul Abidin, jika kita mengingat proses pemilihan kemarin, proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara dapat dikatakan berjalan dengan lancar serta aman. Bawaslu Jepara berperan aktif dalam memastikan seluruh proses logistik pemilihan serentak 2024 berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya hal tersebut tak luput dari kerjasama dan pengawasan semua divisi. Oleh karena itu, mohon kiranya masing-masing divisi dapat menyampaikan bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan, atau mungkin bisa sharing pengalaman selama pengawasan logistik kemarin, sekaligus mungkin membahas bahan diskusi yang telah disampaikan narasumber kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin dimulai dari divisi pencegahan Parmas dan Humas terlebih dahulu. Monggo Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, yang saya banggakan teman-teman sekretariat, kaitan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Abidin tadi sebagai pemantik dalam diskusi pada pagi hari ini, itu ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Walaupun kemarin sebagai pengalaman kita di pilkada kemarin itu semuanya lancar sesuai dengan aturan dan tidak ada persoalan. Namun ada beberapa catatan saat ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Yang sering terjadi itu tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Abidin, yaitu yang sering terjadi itu adalah pendistribusian logistik yang salah TPS. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering terjadi itu adalah ini, ada kesalahan dalam hal jumlah logistik di TPS tersebut. Nah, kemarin itu memang dalam PKPU Tungsura pada pilkada kemarin itu ketika ada persoalan yang mana itu ketika ada pemilih khusus ya, atau pemilih yang mana itu tidak masuk dalam DPT dan daftar pemilih tambahan, itu dalam regulasi PKPU itu seingat saya itu adalah pemilih manakala kalau suara-suaranya itu habis, itu digeser di TPS
terdekat. Namun ketika muncul ya surat keputusan KPU yang pemungutan dan penghitungan suara itu ada aturan yang mengatur bahwa ketika surat suara itu habis dan pemilih itu masih ada, itu ketua KPPS bisa mengambil surat suara dari TPS yang terdekat. Jadi ada regulasi ini yang asal mulanya aturan itu belum ada, sehingga ketika mendekati surat pemungutan dan penghitungan surat suara itu, regulasi itu baru muncul. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau memang di situ ada kesalahan pendistribusian logistik, salah TPS, itu kan dilakukan oleh teman-teman KPU dengan menggunakan berita acara atau mengisi berita acara bahwa itu memang ada kesalahan dalam hal pengiriman logistik ke TPS 1 yang asal mulanya ke TPS yang lain, itu menggunakan berita acara. Namun kalau memang kekurangan surat suara, tadi ada mekanismenya. Terus kaitan tentang tadi ada pertanyaan yang nomor 1 ya, itu pertanyaannya bagaimana jika logistik tidak terdistribusi ke TPS secara tepat waktu? Nah, tepat waktu itu bagaimana? Ini. Kaitan distribusi logistik itu kan H-1 ya, saat pemungutan dan penghitungan suara itu. Manakala kalau terjadi itu pada saat setelah mungkin ya, setelah pemungutan baru sampai di sana, itu kalau dalam hal ada kendala seperti itu kan ada pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Itu kan ada ketentuan itu. Jadi kalau memang surat suara itu kalau memang datangnya itu terlambat sampai pemungutan suara baru datang, baru muncul, itu kalau menurut analisa saya itu adalah nanti dilakukan pemungutan suara lanjutan, bukan pemungutan suara ulang. Karena ini kan belum dilaksanakan. Jadi pemungutan suara lanjutan itu kayaknya itu tercantum dalam hal pasal Undang-Undang PKPU itu di pasal antara 431 432 kayaknya. Jadi itu sudah dijelaskan kaitan tentang aturan ketika manakala pengiriman logistik itu sampai terlambat ya, sampai terlambat. Ketika terlambat itu bisa dilakukan dengan tadi sistem pemungutan suara lanjutan. Kalau lanjutan itu gini, tahapan itu terhenti karena keadaan tertentu, mungkin banjir, mungkin bencana. Nah, termasuk ada kendala yang lain biasanya gitu. Nah, itu kalau menurut analisa saya itu kalau memang keterlambatan logistik itu bisa dilakukan dengan pemungutan suara lanjutan dan itu ada ketentuannya di pasal itu. Itu dari saya, nggak usah panjang lebar, poin-poin yang perlu kita diskusikan. Mungkin dari teman-teman yang lain punya pandangan yang lain. Itu dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Selanjutnya mungkin dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pak Komar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya dari diskusi paparan tadi yang disampaikan oleh Pak Abidin ya terkait diskusi pada hari ini. Jadi saya berangkat dari regulasinya dulu ya. Kalau mengenai tentang regulasi tentang pendistribusian logistik, saya kira ini sudah lengkap ya, sudah sangat detail sekali ya. Tetapi memang di dalam de factonya ini kita memang perlu adanya penyempurnaan. Nah, kalau menurut saya itu memang saya akan menyoroti ke dalam pencegahannya gitu. Dari pencegahan sebenarnya kalau di dalam distribusi logistik sebenarnya banyak persoalan lah. Dari pertanyaannya Pak Abidin tadi yang tidak sampai gitu kan,
terus kemudian kekurangan surat suara gitu kan. Ini saya menggarisbawahi ya memang ada ketidakcermatan, terus kemudian juga karena SDM gitu ya. Gitu. Jadi saya distribusi logistik ini saya kira bukan persoalan teknis saja ya, atau mungkin persoalan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Namun sebenarnya di dalam distribusi politik ini logistik ini memang perlu kesadaran kita semua, terutama adalah masyarakat, untuk ikut serta di dalam melakukan pengawasan distribusi logistik. Yang saya lihat dari beberapa pengawasan kemarin itu yaitu minimnya partisipasi masyarakat di dalam pengawasan logistik. Nah, ini kemudian menimbulkan sebenarnya terhadap pengawasan kita ini saya ukur itu masih lemah gitu, sehingga di dalam pengawasan kita yang lemah maka terbukalah ruang-ruangan pelanggaran itu gitu. Jadi di dalam di dalam pencegahan ini agar tidak terjadi ya yang namanya distribusi logistik yang terlambat gitu ya, itu perlu memang dilakukan sebuah pencegahan yang tujuannya adalah biar hal itu tidak terjadi gitu. Mungkin kita perlu bahwasanya di dalam ikut serta pengawasan masyarakat ini atau partisipasi masyarakat dalam logistik ini, dalam hal ini kan belum begitu maksimal gitu ya. Saya lihat belum begitu maksimal dalam artian masyarakat sendiri tidak punya input ke sana, masyarakat sendiri tidak punya akses ke sana gitu. Sehingga saya berpikir bagaimana agar logistik yang kemudian diturunkan dari Bawaslu Pusat, Bawaslu RI hingga sampai TPS itu ada semacam kayak GPS itu. Jadi mungkin bisa dimunculkan sebuah aplikasi distribusi logistik gitu. Dan aplikasi ini nanti bisa menyatukan masyarakat Indonesia terutama itu untuk ikut serta di dalam mengawasi pergerakan distribusi logistik ini, mulai dari mulai dari pusat sampai TPS ini masyarakat ikut serta di dalam mengawasi itu. Karena kalau kemudian pengawasan kita lemah di sini, itu kan memang akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran ya yang terjadi seperti yang kita lihat mungkin ya logistik yang hilang gitu ya, distribusi logistik yang tiba-tiba terbakar gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam pengawasan logistik ini ketika lemah, yaitu akan menimbulkan sebuah indikasi-indikasi ruang-ruang pelanggaran, sehingga salah satunya adalah tadi, yaitu mungkin ada keterlambatan logistik itu gitu sampai kemudian di TPS gitu, sehingga menjadi masalah di bawah. Hal ini mungkin perlu untuk ditambahkan lah, perlu untuk kemudian dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang digital ini, agar ke depan ini masyarakat juga bisa turut serta di dalam melakukan proses pengawasan distribusi logistik ini. Mungkin itu yang yang ada di dalam pikiran saya ya, yang perlu untuk saya sampaikan terhadap pencegahan yang harus kita lakukan. Terus kemudian yang terakhir ini adalah terkait SDM. Kita juga perlu mengevaluasi ya di dalam perebutan SDM ini, karena dengan SDM yang minim pengalaman ya,
ini juga sering terjadi, menimbulkan sebuah pelanggaran-pelanggaran di lapangan gitu, sehingga proses perebutan anggota penyelenggara ya di bawah itu harus kita evaluasi lagi gitu, sehingga memang orang yang benar-benar kita pilih yaitu orang yang memiliki kualitas, sehingga ketika menemukan ya masalah-masalah tersebut seperti yang Pak Bidin sampaikan, itu di lapangan mereka sudah tidak sudah tidak gugup lagi atau bingung ya, tapi mereka ya secara otomatis ketika SDM kita berkualitas, saya yakin di bawah juga akan cepat mendapatkan solusi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Haru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar atas atensinya. Mungkin lanjut saja kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Pak Habib, monggo. Baik, terima kasih Bu Wani dan pemantik Pak Bidin serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara terkait dengan logistik pemilu, tentunya teman-teman semua dan mungkin masyarakat Jepara sudah memahami bahwasannya ketersediaan logistik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Di sini logistik itu bukannya beras, telur, itu bukan ya. Kalau logistik pemilu memang hal-hal yang selalu kita perlukan di saat pelaksanaan pemungutan suara. Taruhlah SS, surat suara kan, dan juga perlengkapan lainnya, ada kotak suara, ada bilik, alat pencoblos, apakah boleh nyoblos bawa coblosan dari rumah. Tentunya di situ sudah disiapkan, itulah logistik pemilu. Berkenaan dengan hal ini, tentunya berbagai permasalahan dan juga implementasi hukum di belakangnya selalu menjadi istilahnya menjadi tantangan bagi kita semua di penyelenggara pemilu, terutama saat pendistribusian logistik maupun dari saat awal pembuatan logistik tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bidin tadi. Di sini berkaitan dengan logistik, sebenarnya kalau saya menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Bidin tadi, itu madhab yang dipakai adalah madhab efisien, gitu ya Pak ya, efisiensi ya, seefisiensi mungkin ya dalam mulai pencetakan. Jadi tidak boleh seolah-olah menghambur-hamburkan. Seefisiensi mungkin itu bukan berarti kualitasnya jelek, bukan, tapi kualitasnya juga harus tetap terjaga. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, beberapa permasalahan yang menjadi bahan diskusi disampaikan oleh Pak Bidin tadi, memang itu real, beberapa hal yang mungkin terjadi dan bahkan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Karena memang pemilu kita masih pemilu manual ya, nyoblos, yang dicoblos ya ono gambare, bukan hanya mengklik layar atau mungkin klik keranjang oranye, bukan ya. Jadi memang kita harus benar-benar menyiapkan semua logistik pemilu itu dengan matang. Kemudian di saat penyalurannya, bagaimana ketika itu memang terjadi hal yang tidak tepat sasaran, atau mungkin ketika nanti di lokasi logistik itu ternyata kurang, seperti itu ya. Kita menyoroti yang pertama, ketika itu tidak tepat sasaran, itu pasti bisa dipastikan adanya satu miskomunikasi yang terjadi antar penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, dan juga pihak keamanan maupun pemerintah daerah setempat ya. Kalau kemarin sempat kita mendapatkan informasi ya, kalau ini bukan logistik tapi APK yang salah pasang ya
di salah satu kabupaten kota, seharusnya bukan di wilayah tersebut, tapi ternyata dipasang di situ. Nah, kalau logistik pun juga bisa terjadi demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika itu sudah terjadi? Kan seperti itu. Kita bicaranya ketika itu sudah terjadi bagaimana? Apa langkah-langkah kita? Yang pasti yang pertama, koordinasi dengan jajaran KPU harus dilaksanakan. Jangan sampai hal ini didiamkan dan menjadi permasalahan di TPS setempat ya. Harus segera dijalin komunikasi dengan KPU agar KPU segera bisa mengantisipasi. Yang kedua, dari Bawaslu tentunya harus dicatat masuk di kejadian khusus ya Pak Ali ya. Dari teman-teman pengawas TPS juga harus diingatkan untuk mencatat ini masuk di kejadian khusus agar apa? Nanti ketika pelaksanaan pemilu itu ditunda, dalam bahasa nanti ada PSS atau pemilu susulan, pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan, itu sudah tercatat di kejadian khusus tadi. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang itu kesalahannya karena dari maladministrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU, jadi Bawaslu wajib memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi. Jadi kalau memang itu kesalahannya sudah di tahap ini berkaitan langsung ya Pak Bidin di kasus selanjutnya, misalnya tadi penyaluran atau pengiriman logistik itu tidak sesuai jenjang, tapi misalnya dari PPK langsung dikirim ke desa masing-masing lah. Ini kan ada maladministrasi, ada kesalahan administrasi yang tentunya nanti bisa dilakukan atau bisa diberikan rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU agar hal ini jangan sampai terjadi dan bisa langsung diantisipasi. Jangan sampai itu terjadi di beberapa tempat lain. Kan biasanya sudah ketahuan, misalnya dari PPKA langsung dikirim ke beberapa desa. Beberapa desa itu kan biasanya kan dari PTPS atau mungkin dari PKD pengawas desa kan ada yang laporan, loh kok tidak melalui BPS dulu Pak, ini langsung lah. Jadi sebelum ke desa-desa yang lain di kecamatan tersebut, kita harus langsung antisipasi agar itu bisa dihentikan prosedur yang keliru itu. Yang kedua, kita juga bisa selain rekomendasi juga bisa memberikan pelanggaran administrasi kepada teman-teman, itu masuk sebagai pelanggaran administrasi untuk teman-teman yang salah dalam melakukan pengiriman tersebut. Selain pelanggaran administrasi juga bisa tercatat sebagai pelanggaran kode etik ya, karena itu teman-teman lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Jadi beberapa pelanggaran yang terjadi itu bisa ke situ. Kalau ke unsur pelanggaran pidana itu sebagaimana pernah terjadi kemarin di salah satu kabupaten Puncak Jaya ya, di Papua sana, itu ketika pengiriman logistik dilaksanakan itu terjadi penghadangan oleh pihak tidak berwenang. Pihak tidak berwenang setempat itu menghadang dan membawa logistik pemilu tersebut. Nah, dalam hal ini itu termasuk salah satu hal atau pasal pidana atau pelanggaran pidana. Nah, semacam ini pun bisa saja terjadi di beberapa tempat yang mungkin itu taraf keamanannya masih rendah, sehingga perlu hal-hal semacam ini memang sangat diperlukan adanya identifikasi kerawanan. Nah, disitulah gunanya nanti, bahkan sampai bukan hanya logistik ya, bahkan mulai dari perencanaan, penganggaran pemilu, kemudian sampai nanti penghitungan suara selesai, itu juga perlu adanya identifikasi tersebut, terutama saat logistik itu keamanannya bagaimana, dari segi ketersediaan anggarannya bagaimana, seperti itu. Dan saya juga sempat menulis beberapa hal yang menjadi kendala terkait dengan logistik ini.
berdasarkan analisis yuridis dan empiris ya, nyodok keren ya biasanya ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, terutama yaitu terkait tata kelola logistik yang masih rentan ya. Di sini itu regulasi kami melihat belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di lapangan. Memang benar regulasi terkait logistik sudah ada, tapi implementasinya di lapangan itu terkadang masih dianggap sepele oleh beberapa teman-teman penyelenggara ad hoc terutama ya. Karena mungkin beberapa teman-teman kan rata-rata sudah pengalaman, sudah pernah menjadi pengawas ad hoc maupun penyelenggara ad hoc di bawah naungan KPU yang bertahun-tahun atau beberapa pemilu sebelumnya, sehingga terkadang regulasi terbaru itu belum dikuasai sepenuhnya, namun sudah dianggap oleh ben ora ngono kan, seperti itu. Kalau bahasa orang Jepara kan iki wis pernah biyen ora ngene, wis gak apa-apa ya. Tapi pada endingnya itu kan berdampak hukum. Selanjutnya yang kedua adalah tadi kami sampaikan koordinasi antar lembaga, baik itu KPU, Bawaslu, kepolisian, pemerintah daerah itu masih belum optimal. Jadi kalau misalkan kita bicaranya hanya di lingkup Jepara, oke lah. Alhamdulillah kemarin Jepara clean and clear ya. Bahkan dari pengawalan sampai Karimun Jawa pun kemarin alhamdulillah selesai, meskipun entah Pak Ketua mabuk atau enggak ya, itu waktu ngawal ya. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur logistik yang akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran baik yang bersifat teknis maupun hukum. Jadi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur logistik ini bisa dibilang gini, kan tidak semua kabupaten kota itu memiliki pencetakan ya. Di Jepara sendiri sampai ke Bogor ya Pak Bidin ya kemarin ya, sampai ke Bogor. Jadi ini memang bukan menjadi kendala yang sebenarnya suatu kendala yang berarti, tapi ini juga menjadi hal yang menyita waktu, menyita tentunya perhatian kita juga karena kan lokasinya jauh. Kemudian yang keempat adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran logistik. Pelanggaran logistik ini memang untuk penerapan hukumnya itu masih cukup lemah ya Pak PP ya Pak Komar ya, karena memang sifatnya ini harus segera selesai sehingga penegakan hukumnya itu kita lebih utamakan ke pelaksanaan teknisnya agar segera selesai. Jadi tidak mungkinlah kita menindak itu kemudian pelaksanaan pemilu harus ditunda, kan tidak. Kalau bisa ini diselesaikan secara langsung dan cepat, tentunya pemungutan suara harus tetap segera dilaksanakan. Namun untuk terkait dengan penegakan pelanggarannya nanti kita selesaikan di akhir atau kita urus di akhir. Nah, mungkin ini yang menjadi kendala juga. Mungkin bisa dianggap sepele ya karena wah paling administrasi gitu ya Pak ya. Ya kalau mungkin perlu ditingkatkan, besok kalau ada logistik sini pelanggarannya bisa dibawa ke pidana ya monggo kan, seperti itu ya. Atau mungkin didenda atau apa ya, pelanggaran yang sifatnya itu biar sedikit memberatkan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait rekomendasi dan lain-lain, nanti biar disampaikan oleh Pak Ketua ya. Dari kami ada tambahan mungkin dari teman-teman hukum sengketa, Mas Gani. Terima kasih waktunya. Mungkin saya karena di sini sudah cukup kompleks terkait pembahasannya. Mungkin dari Pak Ali juga sudah terkait regulasi, Pak Komar juga tentang minimnya partisipasi masyarakat, dan Pak Habib juga tentang pengalaman empirisnya. Di sini saya mau bertanya terkait pertanyaan utopia. Jika mungkin Bawaslu di sini khususnya Bawaslu Jepara diberikan kesempatan membuat satu inovasi baru dalam sistem pengawasan logistik, mungkin inovasi apa yang berdampak yang bisa
mungkin bisa jadi rekomendasi ke Bawaslu RI atau mungkin bisa menjadi edukasi kedepannya dalam pemilu kedepannya, karena saya selaku CPNS baru, jadi mungkin buat kedepannya saya juga bisa mempersiapkan diri. Terima kasih. Ini menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Salah satunya terkait bahan diskusi yang disampaikan Pak Bidin tadi, mengenai kalau misalkan ada keterlambatan logistik itu bagaimana. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ali dan juga Pak Komar terkait hal itu. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Bidin juga, masyarakat itu tidak tertarik dengan proses pengiriman logistik itu seperti apa, karena masyarakat taunya ya pada hari H dia berangkat ke TPS, di situ sudah ada logistik lengkap gitu. Dan begini Pak, tadi Pak Bidin dalam materi kita semua tahu ya, bahwa waktu proses pengadaan logistik itu sempit, mengharuskan penyelenggara untuk membuat strategi dan inovasi dalam proses tahapan pengadaan. Di wilayah Kabupaten Jepara sendiri, seperti yang sudah kita tahu, ada beberapa daerah yang rawan, misalkan seperti Tempur, seperti Karimun Jawa. Nah, sejauh ini alhamdulillah pendistribusian bisa dikatakan tetap sukses ya, tepat waktu. Tapi namanya situasi buruk itu kan tidak ada di kalender ya Pak ya. Nah, misalkan terdapat situasi saat pengiriman logistik ke Karimun Jawa, itu cuacanya sangat buruk, tidak memungkinkan lah pokoknya untuk pengiriman logistik ke sana. Nah, kalau misalkan dipaksa itu sangat beresiko gitu, baik untuk keselamatan maupun untuk logistiknya itu tetap utuh atau tidaknya. Nah, melihat dari regulasinya Pak, kalau dalam regulasi kan ada pemilu susulan ya. Namun pemilu susulan itu masih harus dipikirkan payung hukumnya. Apakah yang akan digunakan untuk menjadi landasan hukum digelarnya pemilu susulan tersebut? Saya melihat di pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal ini mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara susulan. Di ayat 1 menyebutkan pemungutan suara susulan diselenggarakan di tempat pemungutan suara yang ada di suatu wilayah provinsi jika di wilayah tersebut terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Nah, dari ketentuan tersebut, apakah situasi kesulitan medan saat proses pengiriman logistik ke Karimun Jawa itu, ini misalkan contoh ya Pak ya, bukan Arab-Arab ya Pak ya, mungkin karena cuacanya yang ekstrim begitu sehingga sangat berisiko jika dilakukan pengiriman. Lalu ini bisa dikategorikan sebagai bencana alam atau murni karena faktor keterlambatan Pak. Ini kita untuk menambah hasanah keilmuan mohon nggih Pak nggih, karena kan kita tetap perlu banyak belajar terutama dalam hal regulasi gitu kan. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ini murni faktor keterlambatan pengiriman logistik begitu? Sebab jika melihat dari pasal tersebut, terlambatnya distribusi logistik ini kan bukanlah suatu alasan digelarnya pemilu susulan Pak. Karena tadi disebutkan bahwa pemungutan suara susulan itu dilakukan jika ada bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Kurang lebihnya mengaten Pak, matur suwun. Ini ada tambahan? Enggak. Assalamualaikum. Saja. Boleh singkat, berbagi pengalaman sama berbagi perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, saya ingin berbagi pengalaman sama berbagi kegelisahan sekaligus bertanya terkait dengan pengawasan logistik. Kalau tadi yang disampaikan dan pengalaman saya juga terkait logistik kan ada kita harus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu dan sebagainya. Tapi yang menurut saya, pengalaman saya juga terkait dengan pengawasan logistik yang sulit kita pastikan adalah tepat kualitas. Karena yang pertama, untuk kelengkapan logistik ini kan banyak jenisnya
dan masing-masing jenis punya spesifikasinya masih sendiri. Sedangkan waktu pengawasan kita, baik itu pengawasan ketika kunjungan ke tempat pengadaan logistik ataupun ketika barangnya nyampai, kita jarang sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan terkait dengan spesifikasi ini. Bahkan ketika saya punya pengalaman ketika kita melakukan proses pengawasan logistik dari Surabaya ke Solo, jarang sekali kita diberikan kesempatan atau waktu untuk memastikan terkait dengan ketepatan kualitas. Kita sampai di sana paling kita cuma dijajahi tur tempat pengadaan. Jarang sekali kita dijelaskan terkait dengan spesifikasi ataupun terkait dengan material yang digunakan untuk pengadaan logistik. Padahal di PKPU-nya sendiri kan sudah jelas terkait dengan spesifik apa saja yang harus digunakan atau harus digunakan sebagai pengadaan logistik. Nah, ini mungkin salah satu yang jadi unek-unek saya atau jadi pengalaman saya ketika pengawasan logistik. Kenapa dari Bawaslu sendiri jarang atau kurang memperhatikan terkait dengan pengawasan ketepatan kualitas. Nah, padahal ketika kualitas ini kita tidak benar-benar pastikan, pasti akan berpengaruh dengan logistik itu sendiri. Dari bahannya pasti mudah rusak dan sebagainya. Dan itu pastinya akan berpengaruh ke hal-hal lain, sektor lain. Misalkan ketika ada pengurangan terkait dengan ukuran ataupun bahan, pastinya itu berdampak pada bisa jadi pelanggaran di hal lainnya. Nah, apakah itu juga masuk ke dalam apakah ini masuk juga ke dalam ranah kita dalam melakukan proses pengawasan logistik? Karena kan itu selangkanya pemilu, tapi ketika ada ketidaksesuaian material atau bahan, pastinya kan akan berdampak pada di penganggaran atau sebagainya. Nah, apakah itu juga masuk di kita sebagai fokus pengawasannya? Mungkin itu sedikit berbagai pengalaman, berbagi unek-unek terkait dengan pengawasan logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gani, Mbak Laili, dan Mas Aji atas atensi dan juga pengalamannya Mas Aji yang dari Sulawesi ya. Selanjutnya mungkin langsung ditanggapi Pak Khairul Abidin, monggo. Baik, terima kasih semuanya. Saya senang sekali, sumringah karena diskusi kita hari ini begitu hidup. Meskipun di cuaca yang dingin terasa sangat hangat karena antusiasme dari teman-teman semua. Terima kasih. Jadi semangatnya menular ke saya lagi. Oke, ada beberapa hal yang kami soroti dari beberapa jawaban dari semua teman-teman bahwa pengawasan logistik kita memang kalau dibilang sempurna ini tidak bisa dikatakan sempurna. Tapi kita melakukan pengawasan sudah semaksimal mungkin dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan oleh pimpinan kita. Kemudian kalau kita bicara tadi pengawasan yang lemah, pengawasan kita sudah semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian SDM yang kita terjunkan juga sudah kita berikan AKP untuk diisi apakah ini sudah sesuai atau tidak alat kerja pengawasan itu. Kemudian untuk pengawasan logistik tadi ya, kalau kita bisa mengawasi secara digital itu akan bagus. Sebenarnya di KPU itu sudah ada yang namanya aplikasi Silog. Namun beberapa kabupaten termasuk Jepara itu minta user ya semacam itu yang bisa melihat pergerakan logistik secara on time. Kita tidak diberi user itu. Memang ada beberapa kabupaten yang dapat, tapi ada juga banyak kabupaten yang tidak diberi akses itu. Maka kita juga bertanya bagaimana tidak ada kesepahaman bersama bahwa kasih semua, kalau enggak ya enggak semua gitu. Nah, itu yang kami sayangkan. Kemudian peningkatan SDM tentu kita selalu melaksanakan peningkatan SDM
karena kita banyak melakukan rapat koordinasi, baik bertemu langsung ya dengan rapat-rapat itu, atau baik WA dan sebagainya. Misalnya logistik sudah sampai sini, tolong dijemput. Kemudian logistik sampai sini, tolong diawasi. Jumlahnya dihitung kembali dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kasus miskomunikasi, benar di beberapa kabupaten dan juga kita ada mengalami di pemilu, kita miskomunikasi di kecamatan itu ada yang dikirim langsung. Kemudian kalau koordinasi dengan KPU, kita sering dan selalu koordinasi dengan KPU, baik ketemu langsung, penyamaan persepsi maupun via WA. Misalnya, Mas, logistik bagaimana? Kapan kita melakukan pengawasan logistik ke penyedia atau pencetak? Kemudian kapan didistribusikan, harinya dan sebagainya, kita melakukan koordinasi itu. Kemudian yang perlu kita pahami bersama adalah setiap peraturan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Tadi telah disebutkan Pak Ali bahwa ada peraturan yang ujuk-ujuk ada karena memang kondisi itu memaksa aturan itu untuk dibuat. Jadi kita tidak bisa saklek sing biyen harusnya begini, wis ngene wae. Nah, itu pemahaman yang harus kita turunkan kepada teman-teman di ad hoc kita bahwa selalu ada regulasi yang baru dan kita wajib menyampaikan regulasi baru itu ke teman-teman kita yang ada di pengawas ad hoc. Nah, kemudian menyoroti apa hal yang bisa, bagaimana jika Bawaslu diberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan ya, tadi ya terobosan agar pengawasan masa depan atau besok itu lebih efektif gitu. Kalau kita diberi kesempatan mandiri ya Mas, karena kita belum satker, tidak bisa melakukan membuat program secara mandiri. Kalau kita diberi kesempatan suatu saat, kita akan melakukan pelatihan mulai dari pengawasan pencetakan, pendistribusian, bahkan nanti perakitannya harus bagaimana, kemudian sortir lipatnya harus bagaimana. Ini kita bisa melakukan pelatihan sehingga ketika kita melakukan pengawasan, cara pelipatannya sudah benar, sudah sesuai dengan aturan. Tidak kemudian harus dilipet set 10 orang di set bareng-bareng gini. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kadang kan yang penting sudah terlipat selesai, tidak ada yang ganda. Nah, begitu. Kemudian juga kita bisa membuat aplikasi tadi yang berbasis digital. Aplikasi kita pelaporannya pakai digital, ini surat suara yang sudah terlipat, ini yang belum, ini yang rusak segini. Jadi semuanya bisa terpantau dalam satu portal. Kemudian berjalannya logistik dari sini ke sini, nomor polisi, plat nomor mobil pengirim logistik itu nomor gini. Jadi nanti semua orang bisa tahu dan harapan saya bisa diakses oleh masyarakat. Tentu saja ada beberapa data yang tidak boleh diakses oleh masyarakat, tapi setidaknya masyarakat bisa memantau pergerakannya sampai sini. Itu kalau kita berandai-andai kita dapat kesempatan itu. Kemudian Mbak Leli tadi pengiriman terkendala oleh kejadian alam. Kita juga sudah saya tanyakan ke Ketua KPU dulu, bagaimana kalau terjadi gelombang besar sampai 3 meter misalnya, sampai kita kapal itu tidak bisa ke Karimun. Beliau bilang kita pakai kapal yang besar. Kita sudah bekerja sama dengan Angkatan Laut yang ada di Semarang. Kalau nanti sampai tidak bisa dengan kapal besar, kita pakai helikopter. Jawabannya dari Ketua KPU begitu. Jadi sebisa mungkin dengan seluruh cara kemampuan kita sampaikan logistik itu tepat waktu. Namun bagaimana kemudian bisa sampai PSS, ya kan? PSS ini pernah dialami oleh Kabupaten Demak. Kita masih ingat terjadi banjir yang sangat tinggi sampai ke genteng, mobil bus saja hanya terlihat atapnya. Itu memaksa Kabupaten Demak untuk menunda sementara pemungutan suaranya. Maka yang dilakukan KPU adalah membuat pengumuman penundaan, ditunda bahwa memang tidak bisa dilakukan. Nah, itu
PSS dilakukan karena memang adanya kerusuhan bencana alam yang mengakibatkan tidak bisa sama sekali dilakukan pemungutan suara. Itu jadi kejadian alam ini tidak bisa kita prediksi ya. Kemudian kalau tidak tepat waktunya itu karena unsur kesengajaan, maka itu nanti bisa ke pidana. Tapi kalau tidak tepat waktunya karena faktor alam, nah ini beda lagi ceritanya, tidak bisa masuk kepada ranah pidana. Begitu Pak Komar ya. Kemudian kalau kita tepat kualitas, benar Mas Aji bahwa kita seringkali tidak mengecek secara langsung bahannya apa, standarnya harus bagaimana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu memang ada penyamaan persepsi dengan KPU bahwa bahannya harusnya ini, nanti ini, contohnya ini, sampelnya ini. Yang bisa kita lakukan kemarin sepengalaman saya adalah kalau kita percetakan, kita sentuh kertasnya kita sentuh, kemudian apakah catnya blobot dan sebagainya, ketebalannya, kehalusannya dan sebagainya. Kemudian kalau tinta kemarin kita ambil sidik jari jeret, kemudian kita bilas dengan air, ternyata memang standarnya kan tidak bisa langsung hilang. Nah sampai kita cuci pun tintanya itu tidak hilang. Kemudian ada logo halal dan sebagainya, itu kita mengeceknya baru sebatas itu, tidak sampai kemudian dari bahannya apa, harusnya ini dan sebagainya. Itu mungkin evaluasi kita ke depan. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dengan 3 soal yang saya berikan tadi untuk teman-teman, bahwa yang perlu kita soroti adalah hal-hal kasus-kasus tadi itu kita memandangnya 2, antara kesengajaan ataupun karena faktor alam dan sebagainya. Kalau faktor alam nanti itu beda cerita, kalau disengaja nanti ada unsur pidananya. Oke, terima kasih atas atensi yang luar biasa. Saya sangat bahagia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap bernafas, jangan lupa berkedip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abidin. Mohon tepuk tangan untuk Pak Abidin. Baik Bapak Ibu, apakah ada tambahan lain? Nggak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya langsung menuju closing statement dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sujiantoko, SHIMM, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, karena ini acaranya adalah atensi analisis tentang regulasi. Jadi tadi sudah banyak dibahas oleh rekan-rekan sekalian. Ada beberapa regulasi yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan pengawasan logistik. Saya hanya ingin menyimpulkan dan menambahkan beberapa saja. Yang pertama soal regulasi, tentunya bahwa dasar daripada pengawasan terhadap logistik itu ya ada di 2 komponen regulasi. Kalau pemilu ya dikembalikan ke Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Kalau di pemilihan atau pilkada ya di Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu sebagai dasar hukum awalnya untuk melaksanakan pengawasan logistik yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian diimplementasikan kalau di KPU berarti di PKPU-nya ada di PKPU 15, ada di PKPU 16 dan ada di PKPU 25. Kalau di PKPU 15 itu lebih spesifik mengatur soal, ini konteksnya di pemilihan yang update ya, yang di pemilihan di PKPU 15 tahun 2023 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati, dan diimplementasikan lagi di PKPU 16 tahun 2023 tentang yang mengatur secara spesifik tentang logistik pilkada, yakni gubernur dan bupati. Di situ kemudian dijelaskan di beberapa pasal yang mengatur soal spesifikasi tentang logistiknya apa saja, bagaimana tahapan dan mekanisme pengadaannya, bahkan sampai
pendistribusian sampai dengan di tingkat TPS yang ada. Dan tidak hanya di PKPU, karena Bawaslu itu juga punya regulasi yang sebagai pijakan pengawas untuk melaksanakan tugas di lapangan. Di Bawaslu kita juga punya Perbawaslu 5 2022 dan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang tata cara pengawasan logistik maupun tata cara pengawasan pengadaan distribusi logistik. Ini penting saya kira, dan tidak semua masyarakat tahu tentang aturan-aturan ini, karena memang masyarakat kita itu pinginnya instan. Yang penting logistik ada, kira-kira begitu, dan tidak mau tahu dari awal prosesnya seperti apa. Yang penting pelaksanaan ada. Nah, yang saya garis bawahi di sini kemudian adalah ada ruang-ruang sebagai bagian dari titik rawan yang perlu diawasi oleh Bawaslu dalam konteks mulai perencanaan sampai pendistribusian logistik. Itu yang setiap evaluasi dari tahapan ke tahapan, baik dari pilkada ke pilkada, selalu menjadi catatan. Yang pertama dari tahap perencanaan. Dalam perencanaan pengadaan logistik maupun penganggaran logistik, yang pertama ini Bawaslu tidak pernah dilibatkan, sehingga kita tidak tahu perencanaan anggaran untuk pengadaan logistik itu jumlahnya berapa. Ini saya kira penting menjadi catatan, harusnya Bawaslu tahu sebagai pengawas. Yang kedua adalah penentuan vendor. Siapa yang mengadakan, siapa yang menang lelang terkait dengan pencetakan, terkait dengan pengadaan logistiknya. Itu juga Bawaslu tidak pernah tahu. Padahal itu harus ada transparansi, dan Bawaslu harus tahu, memastikan bahwa penggunaan anggaran itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pengadaan logistik. Yang berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Mas Aji tadi, bahwa penentuan terhadap vendor dan logistik itu mestinya aplikasi KPU yang sudah ada itu Bawaslu diberi akses, sehingga kita tahu progresnya sampai mana dari sisi digital. Nah, selama ini yang saya kira KPU tidak memberikan ruang-ruang itu untuk kita bisa memonitor secara langsung. Kemudian karena kewajiban Bawaslu adalah memastikan semuanya sesuai dengan spek, mestinya Bawaslu Republik Indonesia itu membuat konsep identifikasi terhadap alat kerja pengawasan. Jadi ada form khusus yang mengidentifikasi spesifikasi logistik seperti apa yang harus dilakukan pengawasan oleh Bawaslu di lapangan, sehingga kriteria-kriteria itu bisa menjadikan catatan ataupun temuan apakah ini kategori pelanggaran atau tidak. Selama ini kita di Bawaslu hanya memastikan yang penting barang ada, tidak sampai pada jenis spesifikasi. Benar yang disampaikan oleh Mas Aji, kalau hanya memastikan barang itu ada dan tidak sesuai dengan spesifikasi spek yang ada di lelang pengadaan, maka kemudian ada indikasi penyalahgunaan anggaran di sana. Itu juga saya kira menjadi bagian dari catatan di pengadaannya. Kemudian di distribusi logistik. Di distribusi logistik ini saya kira menjadi tantangan tersendiri di wilayah Kabupaten Jepara, karena kita punya kepulauan. Dan itu saya kira KPU sudah punya rancangan strategi skema bagaimana ketika ada badai, bagaimana ketika ada ancaman bencana, dan KPU sudah membuat 3 skema itu. Dan skema yang telah disampaikan oleh Pak Khairul Abidin tadi itu bagian skema terakhir, manakala langkah-langkah awal dan kedua tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan pengamanan terhadap logistik, khususnya di gudang. Sering kita temukan di lapangan bahwa gudang itu apakah layak dan tidak. Belum kemudian ngomong soal sortir lipat, ada kerawanan di sana. Benar-benar nggak pegawai ini lipat ini benar-benar tidak bagian dari tim sukses atau simpatisan terhadap peserta pemilu. Jangan-jangan dia simpatisan peserta pemilu, sehingga apa? Ada sengajaan terhadap logistik yang kemudian disabotase. Bisa mungkin terjadi itu. Atau bisa jadi, mohon maaf, misalnya tenaga keamanan baik kepolisian maupun TNI, sejauh mana netralitas mereka terhadap melakukan pengamanan itu. Maka kemudian langkah ke depan mestinya Bawaslu mempunyai CCTV yang bisa diakses oleh Bawaslu di gudang. Tidak hanya KPU yang akses, tapi Bawaslu juga bisa mengakses itu, sehingga monitoring terhadap pergerakan yang ada di gudang Bawaslu bisa melakukan secara komprehensif, mulai kedatangan sampai dengan selesainya sortir lipat sampai pendistribusian. Yang berikutnya adalah keterbatasan gudang yang ada di wilayah desa.
Sehingga banyak sekali kemudian logistik itu yang dari kecamatan hanya sekedar mampir di desa, tapi tidak nginap di desa. Hanya sekedar mampir di desa untuk menggugurkan administrasi, tapi tidak nginap di desa. Padahal seharusnya nginap di desa. Itu karena adanya keterbatasan desa tidak punya ruangan untuk menyimpan logistik yang aman. Oleh regulasi kemudian KPU membuat surat edaran dalam rangka untuk percepatan dan secara administrasi agar ini tidak menjadi bagian dari pelanggaran administrasi maupun pidana. Nah, ini saya kira bagian langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh penyelenggara, dan Bawaslu sebagai pengawas juga harus bisa memahami regulasi yang tiba-tiba ada surat susulan atau surat edaran tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kordif. Yang terakhir adalah terkait dengan catatan bahwa di dalam pelaksanaan pendistribusian logistik maupun pengadaan semuanya itu sesuai dengan undang-undang yang ada di pemilu maupun yang undang-undang yang ada di pilkada, bahwa pelaksanaan pengawasan baik itu temuan maupun laporan terhadap distribusi logistik, pengadaan maupun penyimpanan pengamanannya itu bisa masuk ke semua pelanggaran. Bisa kategori pelanggaran administrasi, bisa kategori pelanggaran pidana, bisa juga kategori pelanggaran kode etik. Tinggal bagaimana mengidentifikasi Bawaslu terhadap pelanggaran yang ada. Nah, selama ini kemudian adalah bagaimana kita membumikan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam konteks pengawasan logistik ini kepada masyarakat, agar ada partisipasi masyarakat untuk membantu terhadap pengawasan logistik yang ada. Selama ini kita ngomong soal partisipasi pengawas di lapangan misalnya, kita fokus hanya pada pengawasan kampanye, kita hanya fokus pada pengawasan pencalonan, dan kita fokus pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Jarang sekali kita kemudian ngomong soal pengawasan logistik untuk tingkat partisipasi masyarakat yang ada di wilayah. Nah, ini saya kira perlu ada penekanan dari Bawaslu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Salah satu contohnya ya seperti ini, bagian dari sosialisasi agar masyarakat tahu ternyata ada proses dari hulu hingga hilir sehingga bisa dilaksanakan pemungutan di lapangan. Itu saya kira bagian dari catatan-catatan regulasi yang ada di Bawaslu terkait dengan logistik yang ada tadi itu. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas closing statementnya dari Pak Suji, serta saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Khairul Abidin selaku narasumber kita pada siang hari ini. Akhirnya kegiatan atensi analisis tentang regulasi hari ini telah usai. Semoga apa yang kita dapatkan dari forum ini menjadi catatan kita dan juga pengetahuan kita untuk pengawasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Anik Solihah beserta tim yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.